Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, setelah berhasil membuat kelompok Suhuan menyerah, Jonggu Doushi akhirnya berhasil membawa 5 bola cahaya ke alam Dewa Iblis Abadi. Tentu saja hal ini membuat banyak sosok yang terkejut. Apalagi selama ini Jonggu Doushi selalu dianggap lemah. Namun kali ini dia berhasil membawa 5 bola cahaya. Dan salah satunya berisi sekitar 1000 sosok orang kuat. Dan di antaranya ada yang sudah mencapai keabadian Kaisar langkah ke-9. Setelah menunggu beberapa saat, seseorang datang dan menyerahkan sepotong batu giok kepada Yuyu. Setelah mendeteksi token batu giok itu, dia tiba-tiba menjadi tertarik dan menatap diam-diam ke dalam token batu giok. Secara sekilas, dia dapat melihat angka-angka yang terukir pada token batu giok tersebut, sehingga tangannya tidak sengaja sedikit bergetar. Dia melihat selain langkah ketiga, ada juga beberapa langkah pertama, dan yang membuatnya tidak percaya adalah adanya 2 sosok langkah ke-9 keabadian Kaisar. Hal itu membuat dia seolah-olah menghirup udara dingin dan bulu mata panjangnya sedikit bergetar, lalu terlihat keterkejutan di matanya saat ini. Sudah lama sekali aku tidak melihat panen seperti ini. Bahkan Jinchang Doushi juga sudah lama tidak menangkap penyusup yang berada di langkah ke-9 keabadian Kaisar. Yuyu berkata dengan nada yang dalam dan memandang Jonggu Doushi dengan kekaguman di matanya. Pemimpin mungkin saja kurang beruntung. Tentu saja kekuatannya tidak diragukan lagi adalah yang terkuat di antara penganut Doushi. Dan kali ini aku hanya kebetulan sedang beruntung. Jonggu Doushi berkata sambil tersenyum. Pada saat ini kata-kata sederhananya membuat Yuyu yang berada di depannya menjadi semakin bersemangat. Begitu kata-kata itu keluar, seseorang yang mengenakan mahkota emas dan jubah sutra emas perlahan keluar dari istana budak dewa. Di belakang sosok itu ada 2 orang yang mengikutinya, dan momentum ketiga orang ini sebenarnya memberi Xiaoyan rasa penindasan yang kuat. Pada saat ini, senyuman di wajah Jonggu Doushi tiba-tiba berhenti dan dia segera menangkupkan tinjunya untuk memberi penghormatan kepada Jinchang Doushi. Sebelumnya dia hanya ingin pamer di depan Yuyu, tetapi dia tidak menyangka Jinchang Doushi juga berada di aula budak dewa. Pada saat ini, Yuyu bahkan tidak mengangkat matanya untuk melihat Jonggu Doushi. Segera Jinchang Doushi berjalan ke arah Yuyu dan melirik ke arah token batu giok milik Jonggu Doushi. Awalnya tatapannya terlihat tenang, namun tiba-tiba dia melebarkan alisnya sedikit. Jonggu Doushi merasa sepertinya situasinya kali ini menjadi lebih buruk, dan dia juga merasa telah menyinggung seseorang yang tidak boleh tersinggung. Saat berikutnya, ekspresi wajah Jonggu Doushi berubah menjadi ketakutan dan keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Setelah melihat token batu giok di tangan Yuyu, Jinchang langsung tercengang. Namun ekspresinya dengan cepat kembali tenang, lalu dia mengangkat kepalanya perlahan dan menatap Jonggu Doushi dengan serius. "Apakah semua ini hasil tangkapanmu?" Jinchang Doushi bertanya dengan penasaran. Mendengar itu, Jonggu Doushi juga tidak berani mengabaikannya dan langsung menangkupkan tinjunya dengan hormat lalu menjawab perlahan. "Iya, Senior Jinchang Doushi, itu hanyalah sebuah keberuntungan saja."
Setelah mendengar jawaban Jonggu Dousi, Jinchang Dousi segera mengalihkan pandangannya ke arah Jin Dongming dan Xiaoyan yang berada di belakang Jonggu Dousi dan melihat tanda budak di leher mereka. Kamu sekarang memiliki budak dewa langkah kelima dan langkah keenam keabadian kaisar. Sepertinya kekuatan kedua budak dewamu cukup bagus. Namun aku tidak mengerti bagaimana kamu bisa mendapatkan kedua budak dewa ini. Jinchang Dousi terus bertanya menatap Jonggu Dousi dengan tidak percaya. Tepat ketika kata-kata itu keluar, Jonggu Dousi juga menjadi sedikit gugup. Tentu saja dia merasa asal-usul keduanya sangat sulit untuk dijelaskan secara detail. Senior seharusnya tahu bahwa budak dewa tidak hanya terikat pada murid Dousi tertentu, dan budak dewa yang dimiliki murid Dousi sebenarnya bisa diberikan kepada sesama murid sebagai hadiah. Adapun kedua budak dewaku ini diberikan oleh seorang teman lamaku. Jonggu Dousi menjawab perlahan. Jika benar seperti apa yang kamu katakan, aku tidak tahu teman lama seperti apa yang bisa memberimu budak dewa seperti itu. Sepertinya teman lamamu pastilah orang kuat. Jadi, bisakah kamu memberitahuku siapa nama orang itu yang mampu memberikan budak dewa dari langkah kelima dan keenam keabadian kaisar kepada orang lain dengan begitu mudahnya? Bagaimanapun, situasi ini membuatku sedikit penasaran. Jinchang Dousi terus bertanya yang membuat Jonggu Dousi sedikit mengerinyit saat mendengarnya, sehingga ekspresinya langsung berubah dingin. Senior Jinchang Dousi, bukannya aku tidak ingin memberitahu namanya, namun teman lamaku tidak ingin aku mengekspos dirinya, jadi aku tidak bisa mengungkapkan identitasnya. Mungkin dia baik padaku karena merasa tidak nyaman melihatku yang selalu ditindas, sehingga dia memberikanku budak dewa ini. Jonggu Dousi membuka mulutnya dan berkata dengan tegas. Mendengar Jonggu Dousi menolak memberitahunya, Jinchang Dousi juga sedikit terkejut. Jelas, dia tidak menyangka Jonggu Dousi akan berani menolaknya dengan tegas, sehingga membuat Jinchang Dousi merasa tidak nyaman. Segera, Jinchang Dousi menatap Jonggu Dousi dengan dingin. Kamu hanya berada di keabadian kaisar langkah kedua, tetapi kamu berani bicara seperti itu kepadaku. Baiklah, sebaiknya kamu harus fokus meningkatkan kekuatanmu sendiri. Semoga lain kali kamu lebih beruntung dan terus mendapatkan keberuntungan seperti itu. Setelah Jinchang Dousi selesai berbicara, dia segera mengembalikan token batu giok itu kepada Yuyu, lalu melangkah maju dan langsung pergi. Sebenarnya dalam hal ini, Jonggu Dousi tidak punya pilihan selain hanya bisa berbicara sedikit lebih keras. Tentu saja itu bukan karena dia ingin menyinggung perasaan Jinchang Dousi, tetapi jika dia banyak berbicara, mungkin rahasianya akan cepat terungkap. Jadi sekalipun dia telah menyinggung Jinchang Dousi, namun dia juga tidak bisa melakukan apapun sekarang padanya selama mereka berada di alam Dewa Iblis Abadi. Apalagi ini bukanlah perseteruan hidup atau mati antara kedua belah pihak. Hanya saja, mungkin setelah ini, Jonggu Dousi akan sering bersinggungan dengan Jinchang Dousi di masa depan. Tepat ketika Jonggu Dousi tertegun sejenak, tiba-tiba sebuah suara lembut terdengar di telinganya. Jonggu Dousi, menurut statistik budak dewa yang kamu tangkap, itu dapat ditukar dengan total 50.000 poin kontribusi. Jadi, tolong tunjukkan token perintah Dousimu. Yuyu berkata perlahan. Mendengar itu, Jonggu Dousi mengangguk, kemudian dia segera mengeluarkan token perintah Dousi dengan penuh semangat. Nilai poin kontribusi seperti itu jauh dari apa yang dia bayangkan sebelumnya. Di masa lalu, dia adalah sosok yang selalu ditindas, sehingga saat mendengar nilai poin kontribusi yang didapatkannya mencapai 50.000, dia merasa itu sudah sangat spektakuler. Bagaimanapun, dia hanya membutuhkan 10.000 poin kontribusi untuk menukar token kuno Dewa Iblis Abadi.
Setelah Yuyu mentransfer poin kontribusi, dia segera mengembalikan token perintah Dowsi milik Jonggu Dowsi. Sehingga nilai kontribusi yang sebelumnya sangat kecil sekarang telah terisi penuh menjadi 50.000 poin kontribusi. Setelah Jonggu Dowsi mengambil token miliknya dan melihat angka-angka di atas, sulit baginya untuk menyembunyikan kegembiraannya sekarang. Sedangkan untuk Xiaoyan, dia masih belum tahu apa gunanya nilai kontribusi ini. Namun jika dia melihat ekspresi wajah Jonggu Dowsi, seharusnya nilai poin kontribusi ini memiliki peran besar di alam Dewa Iblis Abadi. Terima kasih atas bantuan Yuyu. Jika tidak ada hal lain, aku izin untuk pergi sekarang. Jonggu Dowsi langsung mengucapkan selamat tinggal kepada Yuyu. Meskipun dia tahu bahwa Xiaoyan sangat kuat, tetapi begitu identitasnya terungkap, maka situasinya mungkin akan sangat merepotkan. Dan mereka mungkin tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Bagaimanapun, di alam Dewa Iblis Abadi ada begitu banyak makhluk kuat. Semoga kamu lebih beruntung lagi di masa depan, sehingga kamu mendapatkan lebih banyak poin kontribusi. Yuyu berkata perlahan, jelas dia berbeda dengan Jinchang Dowsi dan bahkan dalam kata-katanya ada nada bercanda. Yuyu merasa sepertinya Jonggu Dowsi memiliki keberuntungan yang sangat bagus. Lagi pula tidak ada seorang pun yang tahu berapa tingkat pertumbuhan seseorang dalam 100 atau 1000 tahun ke depan. Sebaiknya kamu tidak perlu menarik pembatas antara kita berdua. Jonggu Dowsi berkata sambil tersenyum. Kemudian sedikit menangkupkan tinjunya dan berbalik untuk pergi. Pada saat yang sama, Xiaoyan dan Jin Dongming mengikutinya dari belakang. Yan Xiao, haruskah kita kembali sekarang atau masuk ke dalam aula budak dewa? Jonggu Dowsi berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan terbang ke depan perlahan tanpa menoleh ke belakang. Dan itu seperti tuan yang berbicara dengan pelayannya. Namun sebelum Xiaoyan dapat berbicara, tiba-tiba Jonggu Dowsi melanjutkan kata-katanya lagi. Kamu dapat menggunakan poin kontribusi ini untuk menukarkan apa yang kamu inginkan di aula budak dewa. Xiaoyan baru saja hendak menjawab, tapi saat ini token alam dewa kekacauan tiba-tiba mengeluarkan cahaya biru, sehingga Xiaoyan segera mengerutkan keningnya. Kembali. Xiaoyan hanya mengucapkan satu kata dan Jonggu Dowsi juga langsung mengerti. Cepat! Xiaoyan mengucapkan satu kata lagi. Segera Jonggu Dowsi mengeluarkan kompas terbang dan mengendalikannya menuju ke gua tempatnya tinggal secepat mungkin. Setelah tiba di depan gua, Xiaoyan dapat melihat gua tempat tinggal Jonggu Dowsi tidaklah besar. Namun itu terlihat bersih dan segala sesuatu yang ada di dalamnya tertata rapi. Terlihat bahwa Jonggu Dowsi adalah orang yang berpikiran halus, namun mungkin juga terlalu banyak kebencian yang menumpuk di hatinya, sehingga dia membutuhkan ketenangan untuk menstabilkan mentalitasnya. Setelah memasuki gua, Xiaoyan langsung berkata, "Kalian berdua tunggu aku di luar gua dan kalian tidak diizinkan masuk sebelum aku memanggil kalian." Tepat ketika kata-kata Xiaoyan keluar, mereka berdua terlihat tampak bingung. Namun keduanya tidak berani membantah dan mereka hanya bisa mengikuti instruksi Xiaoyan. Saat berikutnya, Xiaoyan duduk bersila dan mengeluarkan token batu giok alam dewa kekacauan. Kemudian kekuatan jiwanya tenggelam ke dalamnya. Pada saat yang sama, perasaan yang aneh menghampirinya. Namun ketika cahaya biru melintas di depan mata Xiaoyan, tiba-tiba sebuah platform batu dengan tulisan nomor 9 yang terukir di atasnya muncul di depan Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan telah tiba di ruang pertemuan alam dewa kekacauan. Adapun 8 sosok lainnya sudah berada di tempatnya masing-masing. Dan Xiaoyan adalah orang terakhir yang tiba. Kupikir nomor 9 tidak akan datang ke pertemuan kali ini.
Sosok Yulan nomor 1 berkata perlahan, "Maaf, aku sedang berlatih di luar dan ada beberapa masalah yang harus kuselesaikan sehingga menundaku untuk datang tepat waktu." Xiaoyan menjawab perlahan, "Baiklah, karena semua orang sudah berkumpul, maka pertemuan kali ini bisa langsung kita mulai." Sosok Yulan nomor 1 melanjutkan kata-katanya. Sebenarnya Xiaoyan telah menghitung waktu pertemuan ini berdasarkan beberapa kali pertemuan sebelumnya. Namun dia akhirnya menyadari bahwa waktu di setiap pertemuan tidak selalu tepat sepenuhnya. Dan mereka juga masih berbicara secara bergantian. Dan tentu saja itu selalu dimulai dari sosok Yulan nomor 2. Kali ini aku akan memberikan informasi sosok biru yang muncul di duniaku. Sebelumnya aku sudah menebak bahwa perang antar dunia yang kacau bukanlah suatu kebetulan, tetapi ada seseorang yang telah menyamar dan menghasut agar kekacauan ini terjadi. Aku juga telah menangkap salah satunya dan aku yakin bahwa sosok biru itu tidak berasal dari alam dewa kekacauan ini. Sosok Yulan nomor 2 berkata dengan serius. Tepat ketika kata-kata itu keluar, semua sosok yang hadir langsung menatap nomor 2 dengan bingung. Meskipun mereka tidak dapat melihat ekspresinya, namun di bawah cahaya biru ini terlihat warna birunya sangatlah aneh. Sebelum aku bisa menangkapnya, sebenarnya aku telah mengejarnya hingga melewati beberapa dunia. Dan aku bisa menyimpulkan bahwa sosok ini seharusnya bukan manusia dan itu adalah semacam bayangan. Setelah aku menangkapnya, dia langsung runtuh dan menghilang begitu saja. Pada saat itu aku segera menyadari bahwa aku mungkin telah jatuh ke dalam perangkap, sehingga aku segera kembali ke duniaku. Dalam hal ini akhirnya aku mengetahui bahwa ada masalah dengan formasi pohon dunia dan ada sebuah retakan yang muncul. Jika retakan ini terus dibiarkan, maka itu akan menyebabkan makhluk dari dunia lain ini memasuki salah satu dari 9 dunia utama. Oleh karena itu, kita semua harus selalu waspada karena sosok biru yang aneh ini bisa muncul kapan saja dalam waktu yang singkat. Sepertinya orang yang ada di baliknya juga sangat pintar sehingga mereka menyamar sebagai sosok Yulan yang berasal dari alam dewa kekacauan. Menurutku, kalian mungkin saja telah mengambil kesimpulan bahwa sosok itu memang berasal dari alam dewa kekacauan. Tetapi menurutku, mereka adalah sosok lain yang sedang menyamar. Nomor 2 berbicara perlahan. Jelas dia berharap semua yang hadir bisa memahami kata-katanya. Kukira kita semua berasal dari dunia yang berbeda. Sekarang aku berharap semua orang bisa mengakui satu sama lain asal-usulnya. Bagaimanapun itu tidak akan berdampak apapun pada kalian. Namun jika hal ini dibiarkan, maka itu akan mempengaruhi keamanan 9 dunia utama selanjutnya. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.